Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ekapti dengan MPM 224 Manajemen 22A akan mempresentasikan materi statistika ekonomi, yaitu berjudul Data Populasi Sampel Penyajian Data dalam Statistika Ekonomi. Definisi data dalam statistika ekonomi. Dalam konteks statistika ekonomi, data merujuk pada fakta atau informasi numerik yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan informasi lainnya yang berkaitan dengan fenomena ekonomi. Data dalam statistika ekonomi bisa mencakup sebagai aspek kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, investasi, tenaga kerja, harga, dan lainnya. Data dalam statistika ekonomi dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Data kuantitatif melibatkan angka atau ukuran numerik seperti pendapatan per kapita, jumlah unit produksi, atau tingkat pengangguran. Sementara itu, data kualitatif mencakup deskripsi atau karakteristik tertentu seperti jenis industri, preferensi konsumen, atau kondisi pasar. Penting untuk memiliki data yang akurat dan relevan dalam statistika ekonomi karena informasi ini menjadi dasar bagi analisis yang mendalam terkait dengan kesehatan ekonomi suatu negara, sektor industri, atau keputusan kebijakan ekonomi. Dengan mengumpulkan penyajian dan menganalisis data dengan benar, ekonomi dapat membuat kesimpulan yang lebih informasional tentang tren dan pola dalam kegiatan ekonomi. Dalam statistika dan ilmu komputer terdapat dua tipe data utama, yaitu kuantitatif numerik dan kualitatif kategori atau deskriptif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua tipe data tersebut. Pertama, ada tipe data kuantitatif, yaitu terdapat data discrete, yaitu data yang mengambil nilai-nilai terpisah atau terbatas, biasanya dalam bentuk bilangan bulat, contohnya jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua ada data kontinu, yaitu data yang dapat mengambil nilai dalam rentang kontinu yang dapat memiliki nilai di antara dua angka, contohnya tinggi badan, berat badan, pendapatan. Yang kedua ada tipe data kualitatif, yaitu data nominal, yaitu data kategori tanpa urutan atau peringkat tertentu, contohnya warna mobil, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Yang kedua ada data ordinal, yaitu data kategori dengan urutan atau peringkat tertentu, tetapi jarak antar kategori tidak konsisten. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, peringkat kepuasan pelanggan. Ketiga, ada tipe data lainnya, yaitu seperti data binomial, yaitu data yang dua kemungkinan hasil atau kategorinya. Contohnya, hasil lempar koin, muka atau tulang belakang, keberhasilan atau kegagalan suatu percobaan. Lalu ada data multinomial, atau data yang lebih dari dua kemungkinan kategori yang tidak memiliki urutan tertentu. Contohnya jenis buah, apel, pisang, anggur, dan preferensi warna. Lalu ada tipe data sosial. Tipe data sosial itu dibagi ada dua, yaitu data sosial, data yang menggambarkan karakteristik sosial atau perilaku, dan data ekonomi atau data yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti harga, produksi, dan pengangguran. Contohnya tingkat inflasi, PDB, angka pengangguran. Pemahaman tipe data ini penting dalam merancang eksperimen pengumpulan data. Untuk menganalisis hasil ini membantu memilih metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data. Dalam statistika ekonomi, populasi merujuk pada keseluruhan kelompok atau himpunan individu, perusahaan, atau unit ekonomi lainnya yang menjadi fokus penelitian atau analisis. Populasi mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan untuk pertanyaan atau tujuan penelitian. Populasi dapat berupa konsep yang luas dan mencakup berbagai elemen yang relevan untuk analisis ekonomi tertentu. Contoh populasi dalam statistika ekonomi dapat mencakup seluruh populasi pekerjaan di suatu negara, semua perusahaan di sektor manufaktur, rumah tangga di suatu kota. Penting untuk mendefinisikan populasi dengan jelas karena hal ini mempengaruhi cara mengambil sampel dan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis statistik. Pengambilan sampel yaitu mengambil sebagian kecil dari populasi, seringkali dilakukan karena praktisitas dan biaya yang terkait dengan pengumpulan data dari seluruh populasi. Dalam konteks ekonomi, analisis yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang populasi yang relevan agar hasilnya dapat diaplikasikan dengan baik dalam kebijakan, perencanaan bisnis, atau pengambilan keputusan ekonomi lainnya. Dalam statistika ekonomi terdapat sampel. Sampel merujuk pada sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi tersebut dalam analisis statistik. Pengambilan sampel biasanya dilakukan karena keterbatasan sumber daya,
waktu, atau biaya yang terkait dengan pengumpulan data dari seluruh populasi. Sebagai contoh, jika populasi adalah seluruh pekerja di suatu negara, sampelnya bisa berupa sekelompok pekerja yang dipilih secara acak dari seluruh populasi pekerja tersebut. Karakteristik sampel dalam statistika ekonomi yaitu ada representatif, yaitu sampel harus mencerminkan secara akurat karakteristik keseluruhan populasi agar hasil analisis dapat diterapkan kembali ke populasi. Random atau acak, yaitu pengambilan sampel yang acak atau secara random membantu mengurangi bias dan memastikan setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ukuran sampel. Jumlah elemen dalam sampel harus memadai untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Lalu ada metode pengambilan sampel. Beberapa metode pengambilan sampel melibatkan teknik acak sederhana, stratifikasi atau pengelompokan, dan teknik teliti atau cluster. Lalu ada lagi namanya pentingnya sampel dalam statistika ekonomi, yaitu terdapat efisiensi atau pengambilan sampel dapat lebih efisien dibandingkan dengan pengumpulan data dari seluruh populasi, menghemat waktu dan biaya. Lalu ada generalisasi atau hasil analisis statistik pada sampel dapat digunakan untuk membuat generalisasi atau interferensi tentang populasi secara keseluruhan. Ketidakpraktisan pengambilan data dari seluruh populasi. Dalam banyak kasus pengumpulan data dari seluruh populasi tidak praktis karena besarnya populasi atau batasan sumber daya. Penting untuk diingat bahwa representativitas dan metode pengambilan sampel yang baik adalah kunci keberhasilan analisis statistik. Kesalahan dalam pengambilan sampel dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak akurat atau bias terhadap populasi yang lebih besar. Penyajian data dalam statistika ekonomi melibatkan penggunaan berbagai teknik dan format untuk menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dimengerti. Tujuan utama penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik ekonomi yang dianalisis. Berikut adalah beberapa cara umum penyajian data dalam statistika ekonomi. Pertama ada tabel, yaitu pengaturan data dalam bentuk kolom dan baris, memudahkan untuk melihat dan membandingkan nilai-nilai yang berbeda. Contohnya adalah tabel produksi sektor-sektor ekonomi dan tabel harga konsumen. Kedua ada grafik. Grafik terdiri dari grafik garis atau menggambarkan perubahan data sepanjang waktu atau variabel. Contohnya grafik pertumbuhan PDB tahunan. Lalu ada grafik batang, yaitu menunjukkan perbandingan atau distribusi data. Contohnya grafik market share perusahaan di sektor tertentu. Ada juga diagram lingkaran atau pie chart, yaitu menunjukkan proporsi data berbagai bagian dari keseluruhan. Contohnya diagram lingkaran pangsa pasar industri. Lalu ada diagram pencar atau scatter plot, yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel. Contohnya hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada histogram, menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Contohnya histogram pendapatan per kapita. Lalu ada box plot, itu penyajian rangkaian statistik deskriptif seperti kuartil dan outlier. Contohnya box plot gaji pekerja dalam industri tertentu. Lalu ada grafik time series, yaitu menunjukkan perubahan data sepanjang periode tertentu. Contohnya grafik time series untuk menilai tren harga saham. Indeks dan grafik perubahan persentase, yaitu menggambarkan perubahan relatif dalam suatu variabel terhadap waktu. Contohnya grafik indeks harga konsumen atau grafik pertumbuhan ekspor-impor. Lalu ada heat map, yaitu menunjukkan intensitas atau distribusi data penggunaan warna, yaitu contohnya untuk menggambarkan perubahan suatu ekonomi regional. Lalu ada presentasi dashboard, yaitu penyajian sejumlah grafik dan informasi dalam satu tampilan. Contohnya adalah dashboard ekonomi yang mencakup berbagai indikator seperti inflasi, pengangguran, dan investasi. 10 ada grafik peta atau map chart, yaitu menunjukkan distribusi data secara geografis. Contohnya, peta pendapatan per kapita di berbagai wilayah. Pemilihan metode penyajian data tergantung pada jenis data, tujuan analisis, dan audiens yang dituju. Kombinasi yang berbagai teknik penyajian data dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi ekonomi yang sedang dianalisis. Itulah pembahasan materi tentang statistika ekonomi, yaitu berjudul Data, Populasi, Sampel, Penyajian Data dalam Statistika Ekonomi. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.